Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi kawan-kawan semuanya dimanapun berada. Oke, kawan-kawan mungkin pernah mendengar istilah ada ayam yang kanibal, ya. Maksudnya adalah ada satu ayam yang dilukai oleh ayam yang lainnya, yang seperti seolah-olah itu adalah ayam kanibal. Tapi sebenarnya bukan kanibal ya, tapi ayam yang jahil, yang menyebabkan ayam yang lain itu terluka. Eh, Kalau saya dulu pernah mengalami apa yang namanya ayam kanibal di awal-awal dulu waktu beternak ayam, tapi alhamdulillah sekarang tidak ada lagi ayam yang kanibal, tidak pernah ada lagi kasus kanibal karena kita sudah tahu cara mencegah dan cara mengobati ayam yang kanibal. Untuk itu di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara mencegah dan juga mengobati ayam yang kanibal. Simak terus videonya biar gak gagal paham ya. Nah, jadi kawan-kawan, biasanya ayam kanibal itu kanibalisme itu terjadi di ayam-ayam usia pertumbuhan yang di atas 1 bulan, seperti yang kita lihat sekarang. Ini ayam usia di atas 1 bulan, dan itu kecil kemungkinan terjadi di ayam-ayam DOC. Bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi di ayam DOC. Kenapa? Karena ayam pertumbuhan ini selain pertumbuhan dari postur ya, kemudian juga paruhnya juga semakin keras ya, mungkin gatel karena keras, mereka akan mematuk terus apa yang ada di depan mereka. Kemudian juga bulu-bulu kasarnya mereka ini mulai tumbuh. Nah, biasanya ayam yang satu itu dimulai mematuk bulu dari ayam yang lain yang baru tumbuh, akhirnya berlanjut dan menyebabkan luka. Nah, kalau sudah luka, biasanya ayam akan semakin suka karena mungkin bau darah, bau amis. Nah, akhirnya lukanya menjadi parah, dan kalau tidak cepat kita cegah, itu bisa menyebabkan kematian atau cacat. Nah, jadi kawan-kawan, itu bisa kita cegah ya sebelum terjadi. Ada beberapa cara untuk mencegahnya. Yang pertama yaitu dengan disiplin pemberian makan. Nah, apalagi untuk setiap pemberian makan paginya, jangan sampai ayam ini telat pemberian makannya, atau kita memberikan makannya itu tidak konsisten waktunya. Misalkan kita berikan makan hari ini jam 7. Nah, kalau bisa itu kita konsisten, jadi setiap hari jam 7 kita berikan makan. Nah, tapi kalau kita tidak konsisten, paginya hari ini jam 7, besok jam 8, besoknya lagi jam 9, makan telat untuk makan paginya, itu menyebabkan ayam mulai rusuh, mulai mematuk apa yang ada di depan mereka, termasuklah kawan mereka sendiri ya, bulu-bulu kawan mereka sendiri. Itu karena mereka rusuh dan mulai jahil, mungkin bahasa kita, karena telat pemberian makan. Jadi kalau saya sendiri sih biasanya saya memberikan makan untuk ayam ini, ayam pertumbuhan ini, itu di jam setengah 6 ya, sehabis subuh itu saya mulai start. Ibaratnya itu ayam melek, langsung saya berikan makan. Nah, mudah-mudahan itu tidak akan terjadi rusuh di kandang-kandang ayam kita. Nah, yang kedua cara mencegahnya adalah dengan mengupayakan supaya kandang kita ini ya, kandang pembesaran ini cukup cahayanya, terutama bagian tempat makannya ini kalau bisa harus memang terang, cukup cahaya, jangan gelap. Karena dulu saya pernah kondisinya kandangnya gelap ya, kemudian tempat makannya juga di dalam, akhirnya tempat makannya juga kurang terang ya, kurang jelas. Akhirnya itu juga bisa menyebabkan ayam mulai rusuh, mulai rese, mereka mulai mematuk apa saja di depan mereka, dan akhirnya menyebabkan luka dari ayam yang lainnya. Itu cara mencegahnya. Ada 2 cara pencegahan yang paling utama ya. Selanjutnya mungkin banyak juga cara mencegah yang lainnya, tapi menurut saya 2 faktor itulah faktor yang paling penting untuk mencegah dari ayam yang kanibal. Nah, seandainya sudah ada terjadi ayam yang kanibal ya, atau sudah ada ayam yang luka di suatu kandang, misalkan ini satu ayam sudah luka,
maka harus cepat-cepat kita atasi. Cara mengatasinya adalah dengan kita pemberian semacam obat yang menimbulkan bau untuk mengkaburkan bau darah. Itu bisa kita gunakan balsem ya, atau minyak-minyak yang lain yang bau menyengat. Ini saya punya contohnya balsem, nggak mesti yang merek ini ya, bisa merek yang lain. Yang penting ini kan balsem ini baunya menyengat. Nah, gunanya tadi untuk mengkaburkan bau darah dari luka ayam itu. Kita oleskan saja di bagian lukanya, atau bisa juga kita oleskan di ayam. Setiap ayam kita oleskan di paruhnya, di dekat bagian hidung mereka ya, biar mereka yang tercium dari mereka hanya bau balsem, tidak lagi mencium darah. Itu kalau lukanya masih kecil. Nah, tapi kalau lukanya misalkan udah ada ayam yang terlanjur lukanya udah parah, jadi lebih baik kita singkirkan ya. Memang harus disingkirkan biar tidak semakin parah. Tapi kita upayakan dulu sebisa mungkin kalau lukanya kecil itu kita jangan langsung dipisahkan. Kita cukup oleskan dulu bau-bau yang menyengat. Karena kenapa? Karena ayam, sifat ayam kalau sudah kita pisahkan, nanti untuk kita satukan lagi, balikan ke kandang lagi itu sudah susah ya. Udah mungkin semacam udah ada intimidasi dari ayam yang lain, udah ada semacam pembulian dari ayam yang lain, akhirnya bertarung. Jadi ke kandangnya akan rusuh seperti itu kan. Jadi cukup mudah ya untuk mencegah ayam yang biar tidak ada terjadi kanibal. Kita upayakan jangan telat pemberian makan. Yang kedua, kandangnya juga harus cukup cahaya. Nah, untuk pencegahannya itu tadi cukup mudah, kita oleskan saja balsem ya, atau bau-bau yang menyengat pada luka ayam, atau kita oleskan di bagian paruh guna mencegah mereka mencium bau darah. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.